Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bukan merupakan titik puncak integrasi nasional. Tidak sedikit kesulitan yang dialami pemerintah pada saat itu. Sebagai negara yang baru diakui kedaulatannya, Indonesia harus menghadapi berbagai pergolakan dari dalam negeri, disebabkan dari beberapa faktor. Antara lain, pertama, adanya etnosentrisme. Kedua, tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965, di antaranya peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pada peristiwa dan konflik yang berkaitan dengan ideologi, masih terbagi lagi menjadi 3. Pertama, pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh musuh. Pemberontakan itu disebabkan oleh adanya propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta membuat kebijakan RERA, rekonstruksi dan rekonsiliasi, untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa guna penghematan anggaran. Tentunya pemerintah pada saat itu ada upaya untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Dalam mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah bersikap tegas. Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat ikut Musa dengan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta. Tawaran tersebut disambut dengan sikap mendukung pemerintah Republik Indonesia. Lalu, Kabinet Hatta bersidang untuk menentukan sikap menghadapi masalah tersebut dan PPKNIP menyetujui undang-undang yang memberikan kekuasaan Presiden Soekarno selama 3 bulan untuk mengadakan usaha penyelamatan negara. Untuk melumpuhkan pemberontakan, TNI mengerahkan divisi cadangan dari divisi Siliwangi dan kesatuannya yang ada di Jawa Timur. Musa tertembak dalam pengejaran di Ponorogo, dan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi. Masih dengan konflik yang berkaitan dengan ideologi, pemberontakan DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan tersebut ada di 5 daerah. Yang pertama ada di Jawa Barat, yang dipelopori Skarmaji Marijan Kartosoewiryo. Dengan ditandatanganinya perjanjian Renville pada 8 Desember 1947. Skarmaji Marijan Kartosoewiryo kecewa dan tidak mengakui lagi keberadaan Republik Indonesia. Kemudian memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan markasnya di Gunung Geber. Kita beralih dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, dipimpin oleh Amir Fattah. Lalu ada daerah Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Ibnu Hajar. Sejak pertengahan bulan Oktober 1950, KRYT menyerang pos-pos TNI dan mengacaukan wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya, ada pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Bermula dari Kahar Muzakar menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS. Kahar Muzakar juga berkeinginan untuk menjadi pimpinan APRIS di daerah Sulawesi Selatan. Pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar mengirim surat kepada pemerintah pusat. Surat tersebut berisikan tentang pernyataan agar semua anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan dalam APRIS dan mengusulkan pembentukan Brigade Hasanuddin. Namun, kebijakan pemerintah tidak memuaskan Kahar Muzakar. Ia bersama pasukannya melarikan diri ke hutan. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan bahwa wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosoewiryo. Pemberontakan DITI juga terjadi di Aceh dan dipimpin oleh Daud Beurewe. Tanggal 20 September 1953, Daud Beurewe mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam yang dipimpin oleh Kartosoewiryo. Upaya pemerintah dalam mengatasi semua pemberontakan DITI dilakukan dengan operasi militer. Di Jawa Barat, operasi militer dinyatakan berhasil dengan tertangkapnya Skarmaji Marijan Kartosoewiryo
di Gunung Geber pada 4 Juni 1962 dan beliau dijatuhi hukuman mati. Di Jawa Tengah, pemerintah berhasil menumpas pemberontakan pada 1954. Selanjutnya, pemberontakan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Usaha pemerintah berhasil pada Juli 1963. Ibnu Hajar ditangkap dan 2 tahun kemudian dijatuhi hukuman mati. Lalu pada Februari 1965, pemberontakan di Sulawesi Selatan berhasil diakhiri dengan tertembaknya Gahar Muzakkar. Sedangkan pemberontakan di Aceh, pemerintah berhasil memulihkan kepercayaan rakyat dan menciptakan keamanan rakyat Aceh dengan 2 pendekatan, yaitu secara militer dan persuasif. Pada tanggal 17 sampai dengan 21 Desember 1962 diadakan musyawarah yang hasilnya pemerintah menawarkan amnesti kepada Daud Bauruh agar kembali ke tengah masyarakat. Dengan kembalinya Daud Bauruh ke tengah masyarakat menjadi tanda bahwa pemberontakan DITI telah berakhir. Selanjutnya masih dengan konflik yang berkaitan dengan ideologi, yaitu G30 SPKI. Dimulai dengan adanya perbedaan ideologi antara PKI dengan Angkatan Darat. PKI berkepentingan merintis negara komunis, sedangkan Angkatan Darat berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Di tengah persaingan antara PKI dan Angkatan Darat, pada bulan Juli 1965 muncul berita memburuknya kesehatan Presiden Soekarno. Menurut tim dokter dari Republik Rakyat Cina, kemungkinan beliau akan lumpuh atau meninggal. Pimpinan PKI yang mengetahui berita itu merasa perlu segera mengambil tindakan. Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan gerakan memerintahkan seluruh anggota gerakan untuk bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Mereka melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama dari Angkatan Darat. Mereka disiksa dan dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di Lubang Buaya. 6 jenderal korban adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Ketika terjadi penculikan para perwira Angkatan Darat, Jenderal A.H. Nasution juga menjadi target penculikan. Beliau berhasil menyelamatkan diri dengan kaki yang tertembak. Setelah menerima laporan terjadinya penculikan para pemimpin TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad mengambil langkah untuk memulihkan keamanan dengan menyelamatkan 2 objek vital, yaitu Gedung RRI dan Pusat Telekomunikasi. Pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, Mayor Jenderal Soeharto memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi penculikan beberapa perwira tinggi yang dilakukan oleh golongan kontrarevolusioner. Atas petunjuk dari Ajudan Brigadir Polisi Sukitman, pada tanggal 3 Oktober ditemukan sumur tua tempat penguburan jenazah para perwira Angkatan Darat. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan seluruh jenazah para perwira, dan pada tanggal 5 Oktober para perwira dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para perwira dianugerahi gelar pahlawan revolusi serta diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta. Ada beberapa teori yang masih kontroversial berhubungan dengan pernyataan siapa dalam gerakan G30 SPKI. Yang pertama, gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat atau TNI AD. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Verdum, dan John Hotchapel. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Yang kedua, dalang gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Menurut teori ini, Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. Oleh karena itu,
Cia kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Adapun tujuan akhir skenario Cia ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Yang ketiga, Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Teori ini dikemukakan oleh Greg Paul Grant. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris agar sifat konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno dan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Yang keempat, Soekarno adalah dalang Gerakan 30 September. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Anthony Dec dan John Hughes. Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat di Indonesia sejak masa revolusi. Teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak dan mendukung G30S. Bahkan pada tanggal 6 Oktober 1965, dalam sidang kabinet Dwikora di Bogor, Soekarno mengutuk G30S ini. Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa Gerakan 30 September atau teori chaos. Teori ini antara lain dikemukakan oleh John DeLege. Menurut teori ini, tidak ada dalam tunggal dan tidak ada skenario besar G30S. Yang keenam, Soeharto sebagai dalang Gerakan 30 September. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Brian May dan bukunya berjudul Indonesia Tragedi. Menurut Brian May, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pemimpin gerakan G30S tahun 1965 dan Maijen Soeharto yang pada saat itu menjabat Panglima Kostrad. Yang ketujuh, dalang gerakan G30S ini adalah PKI. Teori ini antara lain dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara mempererat unsur-unsur tentara. Adapun dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI tahun 1959 sampai 1965. Dasar lain yaitu bahwa setelah G30S beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Ada juga konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau sering disebut vested interest. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Kelompok ini juga sukar mau melepas posisi atau kedudukannya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. RMS maupun peristiwa Andi Aziz semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Beberapa peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan diantaranya: pertama, ada peristiwa APRA yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Pemberontakan ini dipelopori oleh golongan kolonial Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia dan bermaksud mempertahankan kedudukan negara Pasundan. Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia dan negara Pasundan yang berisi tuntutan agar APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan keberadaan negara Pasundan tetap dipertahankan, lalu dilanjutkan dengan melakukan gerakan teror pada tanggal 23 Januari 1950. APRA menyerang kota Bandung dan berhasil menduduki markas divisi Siliwangi yang berakibat 79 anggota APRIS gugur, termasuk Letnan Kolonel Lembong. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam untuk menghadapi pemberontakan tersebut. Kedua, pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar di bawah pimpinan oleh Kapten Andi Aziz. Pemberontakan ini bertujuan
untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur atau NIT. Sedangkan latar belakang pemberontakan ini adalah karena gerombolan anti ISIS menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI. Pada tanggal 5 April 1950, gerombolan anti ISIS mengadakan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital dan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel Aceh Mokogenda. Bukan hanya itu, pasukan anti ISIS juga mengeluarkan tuntutan. Pada tanggal 26 April 1950, pasukan ekspedisi mendarat di Makassar dan terjadi pertempuran. Setelah terjadi pertemuan selama 2 hari, pasukan yang mendukung gerakan anti ISIS, yaitu KNIL atau KL, meminta berunding. Pada tanggal 8 Agustus 1950, terjadi kesepakatan antara Kolonel Kawilarang dan Mayor Jenderal Sevelar. Kesepakatan tersebut berisi penghentian tembak-menembak. KNIL atau KL harus meninggalkan Makassar dan meninggalkan semua senjatanya. Akhirnya, anti ISIS dapat ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. 3. Gerakan Republik Maluku Selatan. Pada tanggal 25 April 1950 diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS di bawah pimpinan Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumukil, seorang mantan jaksa agung dari negara Indonesia Timur. Semakin berusaha melepaskan wilayah Maluku Tengah dengan NIT dari RIS, karena beliau tidak setuju terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penggabungan daerah negara Indonesia Timur. Usaha pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk menempuh cara damai dengan mengirim Dr. J. Lemina menemui Jalan Buntu karena misi tersebut ditolak oleh Soumukil. Bahkan, beliau meminta bantuan dan pengakuan dari negara lain. Lalu pemerintah Republik Indonesia Serikat memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Pemerintah RIS menempuh 2 cara untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung, yaitu melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan melakukan operasi militer. Perdana Menteri RIS yaitu Mohatta mengutus pasukan ke Bandung dan mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasilnya, Westerling didesak untuk meninggalkan Bandung. Gerakan APRA yang semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat akhirnya dapat dilumpuhkan. Untuk menanggulangi pemberontakan anti ISIS, pemerintah mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950 yang berisi memerintahkan anti ISIS agar melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam tempo waktu 4 kali 24 jam. Anti ISIS juga diperintahkan untuk menarik pasukan, menyerahkan semua senjata, dan membebaskan tawanan. Namun, ultimatum tersebut tidak dipenuhi oleh anti ISIS. Pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Usaha pemerintah Indonesia dalam menumpas gerakan RMS berhasil pada awal November 1950. Kota Ambon dapat dikuasai. Pada tanggal 12 Desember 1963, Soumukil baru dapat ditangkap, kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta dan dijatuhi hukuman mati. Ada juga peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintah. Ada pemberontakan PRRI atau Permesta yang ada pada masa kabinet Ali Sastro Miajoyo II. Pemberontakan tersebut muncul karena beberapa faktor. Pemerintah pusat belum mampu melaksanakan pola otonomi daerah dengan wajar dan benar. Pemerintah pusat mengalami labilitas yang disebabkan oleh merajalelanya korupsi, konstituante hasil pemilu tahun 1995, dan pertentangan mengenai konsepsi presiden.
Peristiwa tersebut dimulai pada tahun 1956. KSDA melarang para perwira melakukan kegiatan politik. Hal itu membuat para perwira di Sumatera yang kebanyakan veteran dari bekas divisi banteng menyatakan akan melawan. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussain memproklamasikan berdirinya PRRI dengan Perdana Menterinya Mr. Syarifuddin. Gerakan tersebut dikenal dengan nama Permesta. Kedua, ada persoalan negara federal dari BFO. Setelah kemerdekaan, konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Persaingan timbul terutama adalah antara golongan federalis dan unitaris. Golongan federalis ingin bentuk negara federal dipertahankan, sedangkan golongan unitaris ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Sejak perbentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kubu pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih Republik Indonesia untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia sertifikat. Kubu kedua ingin agar baris kebijakan bekerja sama Belanda tetap dipertahankan BFO. Setelah KMB, persaingan antara golongan federalis dan golongan unitaris semakin mengarah pada konflik terbuka. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa anggota inti APRIS diambil TNI, sedangkan lainnya diambil personel mantan KNIL. TNI sebagai APRIS keberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Pemberontakan PRRI dilakukan dengan jalan damai, tetapi menemukan jalan buntu. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan operasi militer yang bertujuan untuk mencegah campur tangan asing dan menghancurkan kekuatan pemberontakan. Operasi berikut yang dilakukan untuk menumpas PRRI. Yang pertama, Operasi Tegas dipimpin oleh Letnan Kaharudin Nasution. Yang kedua, Operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel Ahmad Yani. Yang ketiga, Operasi Sabta Marga dipimpin oleh Brigjen Jati Kusumo. Yang keempat, Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Surowo. Untuk menumpas pemerintah, dilancarkan sebuah operasi dengan nama Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hedraningrat. Operasi terdiri dari beberapa bagian berikut. Yang pertama, Operasi Sabta Marga 1 dipimpin oleh Letnan Kolonel Sumarsono. Yang kedua, Operasi Sabta Marga 2 dipimpin Letnan Kolonel Agus Prasmanto. Yang ketiga, Operasi Sabta Marga 3 dipimpin Letkol Kolonel Magenda. Yang keempat, Operasi Sabta Marga 4 dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hedraningrat. Yang kelima, ada Operasi Mena 1 dipimpin Letnan Kolonel Peters. Yang keenam, Operasi Mena 2 dipimpin Letnan Kolonel KKO Hunhul. Operasi penumpas pemberontakan Permesta sangat berat. Hal ini karena Permesta mempunyai persenjataan yang modern seperti pesawat pembom B-26 dan pesawat pemburu Mustang. Selain itu, Permesta juga mendapat bantuan dari pihak asing, terbukti dengan tertangkapnya A.L. Pop, warga Amerika Serikat pada tanggal 18 Mei 1958 setelah pesawatnya ditembak di atas kota Ambon. Tokoh nasional dan daerah berperan penting dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Ada beberapa pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Frans Kaliseipo, yang merupakan seorang tokoh mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua menjelang Indonesia merdeka. Pada tahun 1948, ia ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Kedua ada Silas Papare. Silas Papare adalah salah seorang tokoh yang membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM. Tujuan KIM adalah menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga ada Martin Inde. Martin Inde bersama anak buahnya pernah berencana untuk memberontak terhadap
Belanda di Papua, namun mengalami kegagalan. Lalu antara tahun 1945 sampai 1947 secara sembunyi-sembunyi Martin Indy menyiapkan pemberontakan, akan tapi sekali lagi pemberontakan itu gagal dilaksanakan. Yang keempat ada Sultan Hamengkubuwono IX. Tahun 1940 beliau dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta dan dengan tegas menunjukkan sikap nasionalisnya dengan menyatakan bahwa Kerajaan Yogyakarta merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Yang kelima ada Sultan Syarif Qasim II yang dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915. Di usia 21 tahun, pada waktu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Yang keenam ada Ismail Marzuki. Lagu-lagu yang beliau ciptakan sangat diwarnai dengan semangat kecintaannya terhadap tanah air. Pada waktu RRI dikuasai Belanda tahun 1947, Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Yang ketujuh ada Opu Daeng Risaju. Beliau lahir di Palopo tahun 1880. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsaan di Kerajaan Luwu. Opu Daeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia, lalu membentuk cabang PSII di Palopo. Kegiatan yang Opu lakukan didengar oleh Kontroler Afdeli Masamba. Menuduh Opu Daeng Risaju telah melakukan tindakan menghasut rakyat atau menebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Pemerintah kolonial Belanda lalu menjatuhkan hukuman penjara selama 13 tahun, namun Opu Daeng Risaju tidak jera. Kedelapan ada Abdul Haris Nasution yang lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Huta Pungut, Kota Nopan, Tanapuli Selatan. Setelah tamat dari HIS, Nasution melanjutkan ke Hollands Inlandis Quick School di Bukit Tinggi. Kemudian dilanjutkan ke Bandung. Tahun 1940 Nasution memasuki pendidikan militer pada Korps Opleiding Reserve Officieren. Setelah kemerdekaan, Nasution bergabung dengan TKR. Sejak itu, banyak posisi yang diemban seperti Kepala Staf Komandemen TKR di Jawa Barat, Komando Divisi 3, Panglima Divisi Siliwangi, Wakil Panglima Besar Angkatan Perang, Panglima Tentara, dan Teritorial Jawa. Yang kesembilan ada Ahmad Yani. Beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo. Ahmad Yani meninggalkan sekolah di AMS bagian B karena harus mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang. Namun, pendidikan tersebut putus pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya, Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan Tentara Peta di Bogor. Ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Ahmad Yani ikut memadamkan pemberontakan. Waktu berlangsung agresi militer Belanda I, pasukan Ahmad Yani berhasil menahan laju tentara Belanda di Pingit. Masa agresi militer Belanda II, Ahmad Yani diangkat menjadi komandan Werkreis II dalam upaya memadamkan pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Karir Ahmad Yani meningkat. Beliau ditarik menjadi staf Angkatan Darat dan disekolahkan pada Command and General Staff College di Amerika. Tahun 1958, beliau ditunjuk sebagai komandan Komando Koperasi 17 Agustus di Padang. Semua tokoh nasional dan daerah memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia.
Pada tahun 1961, Frans Kaisepo mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia atau disingkat ISI. Pada akhir tahun 1960, Frans Kaisepo agar Papua dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Di tahun 1950, Silas Papare berusaha agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dan pada tahun 1962, Silas Papare mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya untuk menyelesaikan masalah Papua. Martin Inde sejak tahun 1946 menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Martin Inde juga memulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda untuk melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Akibat aktivitasnya tersebut, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Martin Inde. Tahun 1962, setelah keluar dari penjara, Martin Inde menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia dalam rangka Operasi Trikor. Sejak awal kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX banyak memberikan fasilitas bagi pemerintahan RI yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Pada waktu Perang Kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX memberi bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI. Sultan Hamengkubuwono IX pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya Raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda kedua. Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan Barisan Pemuda Republik Indonesia. Pada revolusi kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim II menyuplai bahan makanan untuk para laskar. Sultan Syarif Qasim II menyerahkan 30% kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta untuk kepentingan perjuangan. Atas dasarnya, Sultan Syarif Qasim II dianugerahkan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Lagu tersebut seperti Halo Halo Bandung yang diciptakan pada 1946, diciptakan pada waktu peristiwa Bandung Lautan Api. Sepasang Mata Bola diciptakan pada 1946 menggambarkan harapan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Selama di penjara, Opu Daeng Risaju mengalami penyiksaan. Penyiksaan tersebut berdampak pada pendengarannya. Setelah pengakuan kedaulatan RI tahun 1949, Opu Daeng Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya. Tahun 1950, Opu Daeng Risaju tidak aktif di PSII. Opu Daeng Risaju meninggal pada tanggal 20 Februari 1964 dan dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Lokoe di Palopo. Dengan keberhasilan tersebut, Ahmad Yani menduduki Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD pada tahun 1962. Pada tahun 1962, Ahmad Yani menolak keinginan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Pada waktu menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani bersama petinggi Angkatan Darat lainnya menjadi korban peristiwa G30S PKI. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Tanggal 5 Oktober 1965 melalui SK Presiden nomor 111 Koti 1965, pemerintah menganugerahinya gelar pahlawan revolusi.